Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masyaallah. Kita sudah hampir sampai pada saat-saat yang dinantikan, ya, yaitu hari raya Idul Adha. Ya. Idul Adha itu artinya kembali berkorban. Ya. Adha. Kalau Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kalau ini Idul Adha kembali kepada korban. Ya. Hari Raya Idul Kurban ini merupakan salah satu bentuk atau momentum yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, amal-amal soleh pada hari-hari itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemarin sudah kita bahas, ya, ma min ayyamin, tidak ada hari, ya. Tidak ada hari yang bagaimana al-amalu sholih, di mana amal soleh itu ahabba ilallahi fihi, lebih dicintai oleh Allah di dalamnya, illa, kecuali hadil ayam, yaitu yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah, termasuk tanggal 10-nya, ya. Tanggal 10-nya itu amalan besar yang kita lakukan adalah apa? Yaitu ya sholat dulu, ya. Ya, fasholli li rabbik, ya. Sholat, yaitu sholat apa? Idul Adha. Kemudian baru wanhar, dan amalan yang kedua adalah mengalirkan darah, yaitu nyembelih hewan kurban. Ya. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, fasholli li rabbika, ya, didahului dengan inna a'tainakal kautsar, ya. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Jadi nikmat ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak itu, ya. Nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada manusia, bukan saja untuk memenuhi segala hajat hidup manusia, tapi juga digunakan untuk menjadi salah satu instrumen ujian, ya, ujian Allah kepada manusia. Siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan? Atau bahkan sebaliknya, jangan-jangan sudah diberi nikmat yang banyak malah tidak mau bersyukur, tapi ingkar atau kufur, kan gitu, ya. Oleh karena itu maka kenikmatan yang banyak itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perintah kepada manusia agar sebagian nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu dikorbankan, ya. Dalam hal ini adalah wanhar, ya. Salah satu bentuk pengorbanan itu adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ketika kemarin kita bahas tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, ya, salah satunya adalah nikmat kesenangan, ya. Diberi kesenangan apa oleh Allah manusia itu? Diberi kesenangan, salah satunya adalah hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati
wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, ya. Salah satunya adalah an'am. An'am itu adalah hewan, ya. An'am itu hewan. Tapi hewan itu ada dua, yaitu wa minal an'ami hamulatau wa farsha, ya. Hewan yang merupakan hamulah, hewan yang merupakan apa? Harsha. Hamulah itu hewan yang merupakan tunggangan, hewan yang digunakan untuk apa? Membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, ya. Itu makna simboliknya hewan, ya. Sebenarnya kalau hari ini mungkin lebih tepat diartikan kendaraan, ya. Maka ini merupakan salah satu kesenangan. Kemudian anam yang berarti yaitu hars, ya. Dalam hal ini adalah hewan ternak yang bisa dimakan, hewan pedaging, ya, yang bisa dinikmati dagingnya, ya. Nah, maka dalam hal ini perintah untuk wanhar, ya, perintah untuk menyembelih hewan kurban adalah hewan-hewan yang bisa dinikmati dagingnya, ya. Seperti unta, ya, kalau di kita sapi kan gitu, ya, kambing dan seterusnya. Dan itu merupakan bentuk makanan atau daging yang enak, ya, lezat gitu. Sehingga tidak setiap orang bisa makan, ya, karena biasanya barang yang lezat itu mahal gitu, ya. Sehingga ada orang yang dalam 1 tahun itu makan daging hanya pada saat Idul Adha, ya. Ada orang yang mampu beli daging, ya, makan daging setiap hari, ya. Nah, perintah fasholli, yaitu maka sholatlah li rabbik, ya, untuk Tuhanmu, karena Allah kan, ya. Jadi ada 2 kata kunci dalam kalimat fasholli li rabbik, ya. Fasholli adalah maka sholatlah, itu, ya. Li rabbik itu artinya adalah karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu, atau hanya untuk Allah, hanya karena Allah, ya. 2 kata kunci memberi makna umum dan khusus, ya. Makna umum, ya, perintah untuk setiap sholat yang kita lakukan hendaklah sholat karena Allah, gitu, ya. Li rabbik itu karena Allah, ya. Karena apabila sholat itu dilakukan bukan karena Allah, maka sholatnya tidak akan diterima. Mardudatun, ya. Sholat karena Allah, sholat karena mengharap kepada keridhaan Allah, sholat yang dilakukan karena mendapatkan atau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini sholat yang demikian itu insya Allah akan sampai kepada Allah. Kemudian sholat yang dimaksud dalam hal ini adalah sholat pada pengertian umum, artinya setiap sholat yang kita lakukan pasti harus, ya, ditujukan untuk mencari apa? Keridhaan Allah, li rabbik, kan gitu, ya. Yang kedua kekhususannya adalah sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Kurban. Sholat Id dilakukan 2 kali, ya, Idul Kurban dan Idul Fitri, ya. Idul Kurban ini biasanya waktunya lebih kasik daripada Idul Fitri, ya, karena memberi kesempatan orang untuk kemudian menyembelih hewan kurban. Nah, dalam hal ini kita perlu menjaga, ya, tata cara aturan bagaimana sholat Id itu. Seperti mana sholat Idul Fitri, kita berjalan dari melangkah dari satu jalan berangkatnya, pulangnya ke jalan yang lain, dari jalan yang lain, dan begitu seterusnya. Juga tata caranya sholat Id, ya.
Untuk sholat id pertama kali berapa takbir? Mas Faris? 7 ya. 7 kali takbir. Di luar takbiratul ihram ya. Kemudian rakaat yang kedua setelah bangkit dari sujud takbir lagi berapa kali? Mas Ben? 5 kali ya. Jadi ini adalah merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata cara menunaikan sholat id ya. Dan kemudian bergegas kita menyembelih apa? Hewan kurban. Masya Allah. Besok kita bahas khusus ya tentang penyembelihan hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.